Nih maling teriak maling nih, ya. Dan lagi-lagi ya, nih sudah jelas kan, oke Zoner, latar belakang dari si Bill itu siapa, ya. Dia selain dia berseragam partai, dia kemudian ngaku sebagai ketua umum Gibranisti. Apa-apaan ada organisasi-organisasi di bawah kayak gitu, ya. Ada info lagi nih katanya Mas Roy mau dilaporkan dan kubu Mas Roy juga akan melaporkan balik. Oh iya. Itu kayak gimana kan? Gini. Kalau yang lucu itu tadi dia kan nggak konsisten, malah dia justru yang membuat saya kemudian kaget karena dia sendiri kayak statementnya dia kan, gitu. Apa statement dia? Maling teriak maling, nih maling teriak maling nih, ya. Dan lagi-lagi ya, nih sudah jelas kan, oke Zoner, latar belakang dari si Bill itu siapa, ya. Dia selain dia berseragam partai, dia kemudian ngaku sebagai ketua umum Gibranisti. Apa-apaan ada organisasi-organisasi di bawah kayak gitu, ya. Jadi dan dia salah kalau menyebut saya itu pejabat publik. Saya bukan pejabat publik, ya. Jadi sebenarnya legal standingnya mereka mengulik saya itu nggak ada sebenarnya. Karena Mas Roy ketika jadi DPR pun nyetornya ke S2. S2 kan S3-nya belum ada. Masih ya kan? Gelar magister berarti gelar ya. magister Di MKes UGM. Oh, iya, asli. UGM, Ya itu juga asli ya. Kalau ada orang nanya mana tuh ngaku-ngaku apa magister apa UGM nih. Kalau misalnya orang pengen lihat ya gitu supaya orang itu jelas nih MKes saya. Oh, ini S2. Ini Mas Roy. Saya dong. Agak gemuk dulu. Sebentar. Agak gemuk kan? Agak salfok ini. Gemuk kan? Ini Ya. Mas Roy Suryo. Ya, ini saya juga nih ketika S1. Ya. Oh. Ya, ini S1 saya, ini S2 saya ya. Oh, Semua agak UGM asli. Ini UGM, ini fotokopi ini dari S2, ya, ini S2, ini S1. Jadi saya S1-nya nggak pernah saya pakai ini titelnya. Boleh-boleh aja kan? Saya punya titel lama, lucu. Mas. Apa itu? Dokter Andes. Dokter Andus. Nggak pernah saya pakai ini Oh, Dokter yang Andes. satunya Dokter Andes. Ini MKes, Magister MKes, Kesehatan ya. ini ada MKes. Iya. Ya, clear. Kalau ini S2, S1-nya? S1, S2 asli UGM. Oh. Sama-sama Kok UGM. nggak ngambil yang sama, Mas? Kenapa? Lo itu hak kita. Enggak, aku nanya dong. Iya, gini, ada orang yang mau ngambil tuh linear. Iya, Terserah. ini Iya. maksudnya. Saya Emang hobinya kesehatan. memiliki bukti, bukan, saya memiliki hobi juga banyak. Maka hobiku macam-macam. Ada hobi elektro, saya punya sertifikasi di bidang teknologi, ya. Saya Seni hobi juga. seni juga, ya. Wayang enggak, dan seni itu kan saya juga mengajar di Institut Seni Indonesia juga. Oh, multitasking. Iya, dan kemudian saya juga hobi rally. Jadi kan nggak mesti kalau nyamperin. Iya. Tahu nggak? Oke, Zoner. Pemenang Nobel Fisika tahun ini itu anak fisika atau anak lain? Bukan anak fisika. Boleh-boleh saja kita. Jadi orang yang masih berpikiran itu harus linear, harus urut. Kalau mau itu kuno. ngajar kali ya. Ngajar Ini pun ya. juga enggak. Nyatanya saya juga pengajar Oh, iya. di Institut Seni Indonesia. Mohon maaf, Le, saya nggak sombong. Saya ngajar 10 tahun di situ. Dosen teladan saya di situ. Sah. Ya, sah-sah saja. Jadi artinya nggak usah berpikiran terlalu kolot atau terlalu lama. Nah, lagi-lagi sekarang kalau kita mau lihat dari si pelapor ini ya, Bill ini ya, dia malah justru yang maling, teriak maling. Apa tuh? Dia yang bilang saya kemudian ijazahnya bodong waktu itu dan kemudian jadi bohong ya kalau dia bilang saya tidak bilang ijazahnya Roy Suryo itu palsu, enggak. Iya, kemarin, bilang beliau bukan. juga Gimana? mengatakan itu. Ketika ngobrol dengan Richard pertama kali, dia yakin bilang itu. Dan bahkan disandingkan dengan ijazahnya Rismond. Ini kasusnya sama ini guys, gitu atau apalah. Pokoknya ini lagi ditranskrip tuh kata-kata dia, ya. Kemudian dia bilang kalau ini palsu. Kemudian tadi nyebut kata-kata yang sangat kasar tadi. BAJINGAN. Nah, itu jelas. Itu juga ke saya. Jangan dibaca. Jangan dibaca, ya. Baca dalam hati, oke, Zoners. Nah, terus dia malah yang lucu ini. Dia malah lucu yang melaporkan saya duluan di Polres Jakarta Selatan kalau nggak salah. Lucu, laporannya apa? Laporannya dia melaporkan saya karena saya sudah dituduh memfitnah dia. Apa ini? Ada lapor dia memfitnah, menuduh saya memfitnah. Mumet ya. Mumet lah pokoknya. Pokoknya kalau ngikutin Peningnya. itu Ganggu nggak, Mas? Peningnya. Ganggu karena lagi Enggak. terapit juga kan. Nyatanya saya dengan tenang, dengan santai, dengan ketawa-ketawa juga datang ke sini kan. Nih Iya ada kan? yang nanya, bilang nih langsung sesi pertanyaan. Apa? Oke Zoners minta pertanyaannya ditanyain nih, udah Oke. banyak. Banyak kan? Lihat Mas. Waduh, tuh. banyak banget ya. Ya, gitu. Coba dicari ya. Kalau dikatakan ganggu sih enggak, ya. Kita Sambil enggak kita cari keganggu. pertanyaan. Iya, kita enggak keganggu kok. Apalagi melawan apa? Raja Jawa ini. Oh. Kaos Jadi kan- baru lagi. Jadi kan melawan Raja Jawa palsu. Kaos Ada Raja Jawa yang palsu, pengen seolah-olah
tetap menjadi raja. Ya udah. Dan ini memang kalau mengganggu tuh enggak Mas bagi saya. Tapi ada upaya untuk mengganggu jelas. Ya. Karena apa? Saya diserang dari berbagai sisi. Dituduh harus DO. Padahal aturan itu bukan aturan yang berlaku surut. 1, 2. 2, dituduh saya plagiat. Ya, gitu. Padahal plagiat itu sudah ada mekanismenya untuk ngecek itu. Kampus sudah menerbitkan yang namanya uji Turnitin untuk saya, ya. Bahkan sudah menerbitkan hak cipta atas karya saya. Kan hak cipta itu tidak sembarangan. Itu pasti sudah dicek. Ini pelanggaran terhadap enggak, itu sudah muncul sertifikat untuk penelitian saya. Sudah clear. Jadi nggak ada lah namanya itu. Dan kalau mau begitu nggak apa-apa, kan itu kan berhak orang lapor, silahkan. Tapi Anda harus punya legal standing untuk melapor. Yang dilaporkan itu adalah pejabat publik atau tidak. Saya bukan pejabat publik lagi. Tapi oke lah kalau saya dibilang nggak usah ngeles dengan pejabat publik, oke, nggak usah masalah. Sekarang kita tunggu saja. Dan saya sangat yakin karena saya juga sudah dikonfirmasi oleh UNJ ketika mengambil ini, ya. Dan saya melakukan konfirmasi kalau benar saya ada masalah, Mas dan Mbak Fitri, nggak mungkin saya dapat ini pada tanggal 15 Juli. Kan mereka itu sudah ambil 15 Juli ya. Iya, artinya mereka baru fresh. Mereka datang di kampus itu mengirim suratnya sudah awal Juli. Kemudian mereka datang ke kampus itu kalau nggak salah tanggal 13 Juli. Oh, 15 Juli dapat. Saya 15 Juli tetap dapat. Dan ini apakah ijazah baru? Enggak. Ini ijazah yang dulu tanggal 31 Januari 2024. Enggak, ini bukan ijazah yang barusan dicetak dari Pasar Pramuka seperti ijazah si Ono itu, bukan. Aduh. Bukan lah. Ini bukan ijazah Pasar Pramuka nih. Ini asli ada tuh. Semuanya lengkap ada. Ini aslinya nih segel emas ya gitu. Tapi karena kemudian ini saya kopi berwarna, ya segel emasnya jadi agak hitam gitu. Tuh foto saya jelas betul. Itu. Ya ini juga banyak yang silakan ada pertanyaan di kita. Gini. Pertanyaannya katanya Mas Roy bertele-tele. Oke, aku simplifikasi ya. Soal apanya bertele-tele? Soal DO. Apa jawabannya? Benar singkatnya? Tidak. Karena aturan itu baru terbit tahun 2018 dan tidak berlaku surut. Oke, soal plagiarisme. Plagiarisme sudah ada uji Turnitin dari kampus secara resmi. Uji Turnitin itu hanya dilakukan oleh kampus. Ya, tidak boleh seenaknya pinggir jalan orang melakukan uji. Dan itu saya sudah terbit surat putusan dari kampus soal uji Turnitin yang hanya di bawah 20%. Kemudian bahkan sudah terbit sertifikat hak cipta atas karya saya. Oke, yang ketiga soal pelaporan. Soal dia melaporkan Mas Roy. Nggak apa-apa, biar aja melapor. Ya, gitu. Malah lucu itu kan maling teriak maling. Orang maling ketahuan terus malingnya lapor dulu ke Polres. Ya biar aja. Nanti kalau nggak terbukti. Oke, soal Mas Roy melapor pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Mas Roy katanya. Apanya yang menghina dirinya. Gitu. Menghina apanya dihina? Ya, coba dilihat siapa yang terhina. Kalau memang dia merasa seperti gambar di kaos saya, ya udah dia merasa sendiri kan. Saya kan tidak nyebut nama. Iya kan? Tidak. Ya. Dan kaos itu apakah ke dia? Enggak juga. Itu biasa saya juga pakai kaos ini, ya. Atau mau disebut Raja Jawa? Jauh banget, jauh panggang dari api kalau itu ya. Udah jelas. Dan ini kita bukalah siapa dia sebenarnya. Ya, selaku kader dari salah satu partai, udah jelas kan partainya apa. Mas Roy melihat ini kan muncul sangat politis. Tengah-tengah Mas Roy sedang melakukan proses hukum pra peradilan dan juga udah mau masuk ke persidangan, tiba-tiba muncul ini. Dan pengacara yang mendampingi dia itu pengacara yang kemarin nyelonong, penyusup di sidang pra peradilan saya, ya, yang inisialnya CS itu. Pengacara yang katanya senior tapi nggak ngerti hukum itu, tiba-tiba di sidang pertama pra peradilan saya itu masuk interupsi, hakim mau masuk. Kemudian saya mau jadi termohon intervensi, diketawain sama hakim. Nggak ada Pak yang namanya termohon intervensi, ini sidang pra peradilan, ada yang diperdata. Malu dia. Ternyata dia sekarang muncul lagi tuh dampingi Bill. Jadi kan udah ketahuan kan, orang-orang ini tuh dari kolam mana tuh udah ketahuan lah. Gitu. Iya. Nggak ada yang berbelit-belit. Silahkan. Nah itu kalau pertanyaan tadi berbelit kan karena kita sifatnya mengalir ya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.